Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aina Maulidasari, nomor induk mahasiswa 18010181. Program studi bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Film Pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Al-Huda Ranca Ekek. Pada kesempatan kali ini, adakah poin penting yang akan saya sampaikan? Latar belakang masalah. Konselor adalah tempat siswa untuk mengembangkan segala sesuatu bentuk potensi yang dimilikinya. Karena pada masa remaja, salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh remaja ialah dalam aspek sosial, emosional, yaitu memiliki rasa empati. Permasalahan yang terjadi ialah kurangnya empati siswa menimbulkan pertengkaran, sikap saling mengejek antar siswa. Contohnya, mengenai rendahnya kemampuan berempati terlihat dari perilaku agresi dan antisosialnya. Siswa yang kurang memiliki sikap empati terlibat perkelahian yang diakibatkan persoalan ejek-mengejek. Dari hal tersebut, penelitian melihat adanya urgensi di sekolah MTS Al-Huda Ranca Ekek untuk pengembangan salah satu media film pendek yang menumbuhkan rasa empati. Ada rumusan masalah yang ke-1, bagaimana proses pengembangan media film pendek dalam bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Al-Huda Ranca Ekek. Yang kedua, bagaimana kelayakan media film pendek dalam bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Al-Huda Ranca Ekek. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan media film pendek dalam bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Orda dan Cekek. Yang terakhir, yang keempat, kendala-kendala apa yang ditemui pada pengembangan media film pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Orda dan Cekek. Tujuan penelitian ini yang pertama hasil proses pengembangan media film pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Haluda Ranca Ekek. Yang kedua, kelayakan media film pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Al-Huda Ranca Ekek. Yang ketiga, efektivitas pengembangan media film pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Al-Huda Ranca Ekek. Yang keempat, kendala-kendala yang ditemui dalam pengembangan media film pendek dalam layanan bimbingan klasikal mengembangkan rasa empati siswa kelas 7 MTS Al-Huda Ranca Ekek. Manfaat penelitian, manfaat bagi teoritis dan manfaat bagi praktisi. Yang ke-1 bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi peneliti. Nah, ada definisi operasional. Definisi operasional, empati, kemampuan yang dimiliki individu untuk mengerti dan menghargai perasaan orang lain dengan cara memahami perasaan dan emosi orang lain. Yang kedua ada layanan bimbingan klasikal. Salah satu layanan dasar bimbingan yang dirancang untuk menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan siswa secara terjadwal. Ada media film pendek. Media film pendek adalah alat yang memiliki unsur audiovisual yang bertujuan untuk mempermudah menyampaikan arti atau makna tersebut. Ada kajian pustaka. Yang pertama ada empati. Empati adalah memiliki arti mampu atau membaca orang lain dari sudut pandang emosi. Orang yang memiliki empati atau peduli pada orang lain dan memperlihatkan minat dan perhatiannya kepada mereka. Ada layanan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan layanan dasar bimbingan untuk membantu seluruh siswa untuk membangun perilaku efektif dan keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas perkembangan siswa. Layanan ini ditunjukkan untuk siswa semua. Yang ketiga ada media. Media merupakan salah satu media yang bersifat menyalurkan pesan. Salah satunya adalah media audiovisual berupa
Media film. Yang terakhir ada film. Film adalah bentuk dari sebuah seni hiburan atau bisnis. Film merupakan hasil gambar rekaman dari orang dan benda dengan kamera atau dengan menggunakan teknik animasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian, pengembangan model, penelitian dan pengembangan research dan development yang dikembangkan oleh Borg and Gale atau disebut dengan R&D. Subjek dan lokasi penelitian, subjek uji coba 52 siswa, kelas 7 MTS Al-Huda dan CEKEK tahun ajaran 2021-2022. Instrumen penelitiannya ada wawancara dan angket. Prosedur pengembangannya yakni ada pengumpulan data, planning atau perencanaan, pengembangan draft produk awal, uji coba lapangan awal, revisi hasil uji coba, uji lapangan, revisi produk, uji pelaksanaan lapangan, yang terakhir revisi produk final. Selanjutnya ada prosedur pengolahan data. Teknik deskriptif untuk menganalisis data dari uji coba, uji ahli, uji coba terbatas, uji coba kelompok besar yang dilakukan dalam bentuk angka persentase, sedangkan data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif. Proses dan hasil pengembangan. Hasil pretest untuk kategori rendah, jumlah siswanya 0, presentasinya 0. Untuk kategori sedang, jumlah siswanya 40, presentasinya 77%. Untuk kategori tinggi, jumlah siswanya 12, presentasinya 23%. Jumlah siswa 52%, presentasi 100. Tingkat empati ada di kategori sedang, sehingga perlu adanya perbaikan untuk mencapai kategori tinggi, yaitu ada potensi masalah, pengumpulan informasi, desain awal, dan tampilan produk. Nah, setelah itu produk divalidasi, uji cobakan, direvisi, lalu diuji coba pemakaian dan revisi produk final. Nah, hasil uji kelayakan. Nah, hasil penelitian ahli materi, persentase data ahli materi, hasil yang diperoleh secara keseluruhan dari uji produk adalah 86%, yang berdasarkan interval kelayakan bahwa produk tersebut sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi. Hasil penilaian ahli media, hasil yang diperoleh secara keseluruhan dari uji produk adalah 93%. Yang berdasarkan interval kelayakan bahwa produk tersebut sangat layak. Nah, hasil penilaian ahli praktisi secara keseluruhan dari uji produk ada 87% berdasarkan interval kelayakan bahwa produk tersebut layak digunakan atau dapat digunakan tanpa revisi. Nah, hasil efektivitas produk. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikasi pretest sebesar 0,030 dan post-test sebesar 0,359. Sehingga dalam uji normalitas ini, data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji T yang dilakukan dapat diketahui bahwa media film pendek yang dikembangkan dalam penelitian ini efektif terhadap pengembangan rasa empati siswa kelas 7 MTS Al-Huda Ranca Ekek. Kendala-kendala. Yang pertama ada keterbatasan waktu dan tempat. Yang kedua ada kesulitan pengolahan data. Kesimpulannya, yakni media film pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan research and development atau disebut R&D yang dengan prosedur Borg and Gale. Film pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa yang dikembangkan ini baik digunakan dengan persentase rata-rata penilaian ahli materi 86%, kategori sangat layak, ahli media 93% dengan kategori sangat layak, dan ahli praktisi 87% kategori sangat layak. Film pendek
dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati siswa yang diuji dengan menggunakan uji pilot sample test. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis yaitu keterbatasan biaya, keterbatasan tempat, keterbatasan layanan waktu, serta kesulitan pengolahan data. Yang terakhir ada saran. Yang satu, bagi siswa diharapkan dengan adanya film pendek dalam layanan bimbingan klasikal ini untuk mengembangkan rasa empati siswa dapat menggunakannya pembelajarannya. Yang kedua, bagi guru bimbingan konseling diharapkan dapat menggunakan film pendek dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan rasa empati ini sebagai media layanan dalam BK. Yang terakhir, bagaimana penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian sampai dengan langkah ke-10 yaitu produksi massal dan dapat dilakukan uji efektivitas. Sekian pemaparan hasil penelitian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.